Ngaka, banggakan prestasi bapaknya dengan cara bohong. AHY dihantam P3. Ditulis oleh Ferry Fadli dari seaworld.com. Ada yang mengatakan, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%. Tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Sepengetahuan saya, Pak SBY selama 10 tahun memang bangun sih, memang bangun. Tapi banyak yang tidak selesai. Jalan tol Jakarta-Surabaya nggak nyambung juga di era SBY. Banyak bendungan yang mangkrak juga. Airport di Kertajati mangkrak juga. Hambalang sudah jadi istana hantu. Lihat sindiran soal gunting pita yang disampaikan oleh AHY di acara Rapimnas Partai Demokrat kemarin, saya kok jadi curiga ya. Apa jangan-jangan AHY ini sengaja ingin menyindir bapaknya? Atau AHY ini hanya ingin membuat bapaknya bahagia saja? Ya siapa tahu kan. Ya karena menurut saya ya, sindiran yang disampaikan AHY terkait Jokowi yang katanya tinggal gunting pita saja, justru secara tidak langsung ya, itu telah membuka aib di pemerintahan bapaknya sendiri. Putra SBY yang juga politisi digoreng dadakan 35 ribuan. AHY baru-baru ini kembali bikin sensasi. Lantas, apa yang dia lakukan sehingga menjadi perbincangan hangat warga dunia maya dan dunia nyata tersebut? Ternyata mantan cagup DKI gagal itu menyerang Presiden Jokowi sembari membanggakan bapaknya. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi saat ini, semua itu berkat jasa SBY. Kura-kura begini porsinya, 90% dikerjakan SBY dan sisanya 10% dikerjakan oleh Jokowi. Nyatanya banyak di zaman SBY direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan mulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Ujar AHY di acara Rapimnas Partai Demokrat 15 September dengan nada seperti tanpa bersalah. Pengen ketawa lagi tapi takut jadi Andi Arief. Lalu, apa tujuan sebenarnya saudara Aibas itu bilang begitu? Bukankah pernyataan tersebut bisa jadi blunder bagi AHY sendiri? Dan kalau SBY dulu membangun infrastruktur, kenapa memang? Bukankah itu memang tugasnya presiden yang digaji oleh rakyat? Ini tentu tidak lepas dari 2024, bahwa AHY juga pengen jadi capres atau minimal cawapres. Namun celakanya, elektabilitasnya tidak mendukung, hanya 3,1% doang, masih di bawah Ridwan Kamil 3,4% dan Sandiaga Uno 4,4%, serta masih jauh di bawah Anies 12%, Ganjar 22%, dan Prabowo 25,3%. Celakanya lagi, perolehan kursi di DPR Partai Demokrat pada pemilu 2019 lalu hanya sekitar 7,77% atau berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Mau tidak mau partai ini harus berkoalisi dengan partai lain supaya bisa mengusung AHY dalam rangka menggenapi ambang batas presidensial threshold 20%. Kalau AHY masih ngotot juga pengen jadi presiden dengan kondisi seperti saat ini, sebenarnya tetap bisa, tapi bukan Presiden Republik Indonesia tercinta, melainkan Presiden PKS atau Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggantikan Said Iqbal. Nah, karena ngotot menawarkan AHY sebagai capres atau cawapres itulah membuat Partai Demokrat hingga kini belum punya teman koalisi. Lawang elektabilitasnya rendah kok, mengusung AHY itu artinya siap kalah. Dan yang namanya parpol, termasuk parpol gurem sekalipun, tetap pengen ngusung capres atau cawapres yang peluang menangnya lebih besar. Lalu, apa yang terjadi? Apakah dengan membanggakan bapaknya tersebut, elektabilitas AHY langsung meroket menjadi 90%? Dan apakah semua partai berlomba-lomba untuk mengusung dia pasca tidak menghargai hasil keringat Presiden Jokowi? Kedua-duanya tidak Ferguson, yang ada malah AHY dihantam oleh P3. Saya kira jangan merasa seolah-olah paling hebat. Setiap masa itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama lain. Ujar Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi yang juga kerap disapa Awi itu.
Hingga tanpa tedeng aling-aling, anggota Komisi 4 DPR tersebut meminta AHY untuk mendatangi Wisma Atlet Hambalang yang notabene proyek mangkrak di era SBY dan dananya dikorupsikan oleh kader Partai Demokrat. Kalau tinggal gunting pita, ya coba Mas AHY datang ke Monumen Hambalang itu. Barangkali pitanya sudah digunting apa belum, lanjut Awi. Inilah kalau orang mau nyapres tapi gak punya prestasi dan rekam jejak yang bagus. Yang bisa dia lakukan hanyalah membangga-banggakan bapaknya. Dan itu pun yang disampaikan juga gak valid. Atau dengan kata lain, prestasi SBY tidak sehebat kata-kata AHY. Logikanya sederhana sih. Kalau memang SBY lebih banyak membangun infrastruktur, kenapa justru Jokowi yang dijuluki sebagai bapak infrastruktur Indonesia oleh masyarakat? Lagian juga kalau SBY berprestasi emang kenapa? Mau nyapres lagi juga gak bisa. Kalau pada akhirnya membanggakan SBY, tapi yang disodorkan sebagai capres atau cawapres 2024 adalah AHY, ya jelas nggak nyambung. Karena AHY dan SBY itu beda, baik kapasitas, pengalaman, maupun pangkat. Ini ibarat ngomong rakyat rindu Soeharto, tapi yang disodorkan sebagai capres atau cawapres itu Tommy Soeharto. Kan bikin ngakak. Saran gratis untuk AHY, mending sampaikan saja visi misi atau kalau jadi presiden nanti mau melakukan apa. Misalnya akan menjadikan Candi Hambalang sebagai objek wisata terpopuler di dunia, mengalahkan Candi Borobudur. Atau menjadikan Rusunami yang terletak di belakang Pasar Sumber Arta, Bintara Jaya, Bekasi Barat yang sebelumnya sebagai lokasi syuting Pengabdi Setan 2 menjadi lokasi syuting Hollywood. Sehingga proyek mangkrak itu bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara di mata dunia. Dengan AHY pamer rencana masa depan, rasanya lebih keren daripada dia membanggakan bapaknya. Siapa tahu ada partai lain yang tertarik dengan rencana atau visi misinya itu, sehingga mau mengusungnya, walaupun itu peluangnya hanya sedikit. Jadi, bagaimana menurut Anda? Yana Pitupulu bongkar Demokrat dan PKS soal protes kenaikan BBM. Drone, belajar matematika woi, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Adian Apitupulu mengkritik kader-kader Partai Demokrat yang merespon soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Adian, sebaiknya para kader Demokrat belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum berbicara soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Perbandingan yang dimaksud Adian adalah kenaikan harga BBM pada era Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden dan era Presiden Joko Widodo. Di era SBY, kata Adian, total kenaikan harga BBM jenis premium Rp4.690, serta di era Jokowi total kenaikan BBM jenis premium atau pertalit yaitu Rp3.500. Jadi, SBY menaikkan BBM lebih mahal, yaitu sekitar Rp1.190 dari Jokowi. Sederhanakan hitungannya, simpelkan matematikanya, tapi pendemokrat pasti pura-pura nggak paham, jadi ada kesan melawan. Maklum ya, surveinya sudah masuk 5 besar. Lalu hitungan sederhana berikutnya adalah di era SBY. Adian mengungkap upah minimum, seperti di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp2,2 juta untuk tahun 2013. Dengan harga BBM sebesar Rp6.500 per liter, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulannya. Di era Jokowi sekarang, harga BBM Rp10.000, tetapi upah minimum Rp4.641.000 per bulannya. Dengan demikian, maka di era Jokowi, setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi, ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter. Adian mengatakan di era SBY masih ada mafia terorganisasi dan masif, yaitu Petrol yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru. Dia mengatakan Petrol dibubarkan pada tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Yang bertahun-tahun, berpuluh tahun tercokol, berkuasa sebagai maklar calo impor minyak. Mungkin ini peristiwa yang paling menyakitkan bagi mafia minyak yang aman-aman saja di zaman SBY. Yang tenang-tenang saja zaman Cikes berkuasa, yang senyap-senyap saja menyedot duit negara, lihat Petra. Lalu dialirkan entah kemana itu duitnya. Dapur orang rubuh gara-gara keganasan Pak Jokowi, bos. Menghantam mafia-mafia. Dan orang-orang di balik perilaku bisnis kotor itu tentunya saat ini sedang mencari celah untuk kembali menghidupkan dapurnya. Entah dengan cara apa. Kalau perlu menunggu demo BBM pun akan dilakukan, bos. Tidak hanya itu, Adian menambahkan
pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Kalau mau dihitung lebih detail lagi, dari jalan tol itu, jalan nasional non-tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa sepanjang 304.490 km. Maka menurut Adian, setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kaki lebar yang berbeda-beda. Dari perbandingan angka tersebut, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang, kecuali mereka yang berkuasa saat itu. Hal ini juga merupakan hitung-hitungan yang sederhana, tapi Demokrat nggak akan paham. Mereka rela disebut nggak ngerti daripada nggak ikut aksi demi elektabilitas. Yang ngerti matematika pasti paham kenapa subsidi harus dicabut. Karena kalau nggak dicabut bisa hamil. Saya juga ikut menyarankan agar kader Demokrat ini untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, hingga bisa membandingkan antara kemarin dengan yang sekarang, antara SBY dan Jokowi, sehingga perbandingan itu harus logis, tidak anti logika, dan juga tidak anti sejarah.